menikahimu. Karena menikah itu gampang sebetulnya. Yang tidak gampang adalah memiliki pernikahan yang membuat kita bahagia dan berharga. Kita langsung saja ya ladies. Quote pertama, jika dia ingin kamu ada dalam hidupnya, dia akan menempatkanmu ke sana. Kamu tidak perlu harus berjuang untuk merebut tempat itu. Jadi ladies, kalau memang dia serius mau hidup dengan kamu, dia akan cari caranya. Bahkan walau dia ada di belahan bumi yang lain sekalipun, dia akan cari caranya. Dia tidak akan mungkin bikin kamu galau dan terus bertanya-tanya sendiri, dia serius nggak ya? Apalagi sampai kamu harus berantem sama perempuan lain. Nggak akan. Quote nomor 2, perkawinan adalah kehidupan sehari-hari. Banyak perempuan yang memimpikan perkawinan, tetapi yang mereka impikan adalah hari H, yakni pesta perkawinannya, dengan gaun pengantin, gedungnya, dan tamu-tamunya. Padahal perkawinan adalah kehidupan sehari-hari. Artinya, bagaimana dia sehari-hari, begitulah yang akan kamu dapatkan. Kalau dia pemarah, pemalas, tidak pedulian, dan punya banyak pacar, jangan berharap dia akan berubah setelah kalian menikah. Mungkin malah akan lebih parah. Mungkin kamu berkata, tapi aku akan terima dia apa adanya. Serius? Yakin mau coba? Atau mungkin kamu berkata, cintaku akan mengubahnya. Hadeh, kalau dia mau berubah, dia akan berubah sekarang sebelum menikah. Kalau seseorang bisa mengubahnya, ibu bapaknya sudah mengubah dia. Atau Tuhan yang akan mengubah dia. Jangan pertaruhkan masa depanmu. Dan gak usah mau sok jadi pahlawan. Tapi terserah sih. Siapa tahu kamu memang semalaikat itu. Hanya kalau menurut saya ya, lebih baik kamu berikan cintamu itu kepada orang yang lebih pantas mendapatkannya. Pasti akan ada orang yang menghargai cintamu dan akan membuat kamu bahagia. Quote nomor 3, ada orang-orang yang akan mencintaimu, apapun yang kamu lakukan, dan ada orang yang tidak akan pernah mencintaimu, apapun yang kamu lakukan. Pilihlah di mana ada cinta. Jadi, tidak usah kamu menyalahkan diri kamu sendiri, apalagi sampai getok-getok kepala ke pintu saat dia tinggalkan kamu. Orang yang benar-benar cinta sama kamu tidak akan pergi meninggalkanmu, apapun yang kamu lakukan. Dan orang yang sebenarnya tidak mencintaimu, dia akan tetap pergi, walau apapun yang kamu lakukan untuk mempertahankannya. Jelas ya ladies? Jadi, nggak usah merasa bersalah, nggak usah menyesali apapun. Quote nomor 4, ini dari seorang aktor terkenal, Robin Williams. Dia berkata, saya dulu berpikir bahwa yang paling menyedihkan dari hidup ini adalah apabila kita akhirnya hidup sendirian saja. Ternyata bukan. Yang paling menyedihkan dalam hidup ini adalah jika pada akhirnya kita bersama orang yang membuat kita serasa sendirian saja. Ada orang yang hubungannya antara ada dan tiada. Dibilang gak ada pacar, tapi ada bayangan. Dibilang ada pacar, tapi statusnya nggak jelas. Atau ada juga yang punya pasangan, tapi sehari-hari ia merasa sepi dan sendirian saja. Sebab pasangannya tidak lagi peduli sama dia. Mengapa mereka bertahan? Karena mereka merasa lebih baik begitu, daripada nggak ada sama sekali. Atau karena khawatir nanti menjomblo terus sampai tua. Kalau menurut saya sih, lebih baik sendirian saja, daripada dibilang ada pacar atau pasangan, tapi bikin nyesek. Tapi ya, pilihan hidup orang memang beda-beda. Ada yang betah dalam status palsu, ada yang nggak peduli status, yang penting bebas. Yang terpenting menurut saya, apapun pilihan kita, carilah cara untuk bahagia. Jangan mau terpuruk sampai tua. Kelima, jika dia sungguh-sungguh cinta padamu, kamu tak akan pernah perlu mengejar-ngejarnya, membujuknya, atau memohonnya untuk apapun. Hatimu akan tahu bahwa dia mencintaimu. Kalau tidak, hatimu juga akan tahu. Kalau dia benar-benar mencintaimu, dia hanya ingin bikin kamu bahagia. Jadi dia akan kasih kamu perhatian, cinta, dan kesetiaan. Kalau kamu harus meminta-minta kepastian, perhatian, dan kesetiaannya, percayalah, walau dia beri pun, itu tidak akan ada artinya. Keenam, kadang Tuhan dengan suatu cara mengakhiri hubungan kita dengan seseorang untuk melindungi kita agar kita jangan menderita. Jadi janganlah mengejar-ngejar lagi orang yang sudah dijauhkan Tuhan dari kamu. Jelas ya ladies, percayalah saja bahwa ada rencana Tuhan di balik itu, dan rencana itu baik untukmu dan untuk dia. Kalau tetap kamu paksakan, mungkin saja kamu berhasil mendapatkannya, kamu berhasil membuatnya menikahimu. Tapi ingat, pernikahan bukanlah tujuan akhir dari segalanya, bukan ladies. Pernikahan bukan tujuan akhir, justru itu adalah permulaan segalanya. Jangan sampai kamu hanya memasuki kehidupan yang akan membuatmu sedih tak berujung. Dan quote nomor 7 adalah ini. Ini untuk kamu yang mencintai pria beristri. Just in case kamu bingung atau galau dan bertanya-tanya apakah dia jodoh yang dikirimkan Tuhan untukmu, ingat saja satu ini ya. Tuhan tidak akan pernah mengirimkan suami orang kepadamu. Titik.
Nggak usah berteori apapun tentang segala cinta dan perhatian yang dia beri. Kalau dia punya cinta, dia akan mencintai keluarganya. Kecuali kalau kamu memang punya tujuan lain dan bersedia hidup dalam neraka dunia dan akhirat. Silahkan, tapi jangan bodohlah. Hidup itu singkat loh. Masa nggak mau cari lelaki yang bikin kamu bahagia dan terhormat? Saya juga setuju bahwa kita perempuan harus ikut kata hati. Tapi ikut kata hati kan bukan berarti kita nggak pakai otak. Jadi ladies, pilihlah laki yang bikin kamu bahagia. Bahagia yang sebenar-benarnya, nggak pakai galau.